Hai friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Halo, selamat berjumpa kembali dalam playlist channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal sifat periodik unsur. Soal pertama, letak unsur X dengan nomor atom 26 dan nomor massa 56 dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan dan periode titik-titik. Diberikan 5 alternatif jawaban. Nah, untuk itu, pertama kita harus menentukan konfigurasi elektron dari unsur yang dimaksud, yaitu unsur X dengan nomor atom 26. Ingat ya, yang diambil adalah nomor atom, bukan nomor massa. Oke, jadi X26 konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Setelah kita menentukan konfigurasi elektron, kita tentukan elektron valensi. Ini adalah elektron valensi. Dari sini kita bisa menentukan periode. Periode itu ditunjukkan oleh nomor kulit terbesar, yaitu 4. Kemudian untuk menentukan golongannya berasal dari elektron 2 ditambah 6, yaitu 8. Berarti golongannya adalah 8. Berakhir dengan subkulit D, berarti 8B. Maka jawaban kita adalah E. Soal kedua. Letak unsur dan konfigurasi elektron yang tepat untuk unsur X dengan nomor atom 19 adalah titik-titik. Diketahui nomor atom AR 18. Ini sebagai bantuan menuliskan konfigurasi elektron yang singkat. Oke, kita tuliskan konfigurasinya. X19 itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Atau boleh kita tuliskan sebagai AR4s1. Dengan demikian, elektron valensi dari unsur ini adalah 4s1. Dari sini kita bisa menentukan periode adalah nomor kulit terbesar, yaitu 4. Kemudian golongan itu dari elektron valensi. Elektron valensinya 1, maka golongan 1. Berakhir pada subkulit S, berarti golongan A. Periode 4, golongan 1A. Jawabannya adalah A. Berikutnya, perhatikanlah pasangan unsur berikut ini. 4P dan 13R, 19Ki dan 31S, 19Ki dan 53S, 13R dan 31S, 15T dan 34U. Analisislah pasangan unsur-unsur berikut yang terletak dalam golongan yang sama pada sistem periodik. Nah, caranya kita menentukan konfigurasi dari masing-masing unsur. Kita tentukan P dengan nomor atom 4, konfigurasinya He2S2. Berikutnya kita lihat R nomor atom 15, Ne 3S2, 3P1. Nah, dari sini kita bisa menentukan golongan. Ya, karena ini berakhir dengan angka 2, maka golongan 2A. Kemudian ini 3S2, 3P1. Kita jumlahkan 2 dan 1. Berarti dia golongan 3A. Selanjutnya,
Di sini Ki, nomor atom 19. Ar 4s1. Berarti golongan 1A. Nih, ini nanti juga berlaku untuk yang ketiga. Berikutnya S dengan nomor atom 31. Masih kita gunakan Ar yang punya nomor atom 18, dilanjutkan 4s2, 3d10, 4p1. Nah, di sini ada kulit nomor 4. Ya, isinya S2 dan P1, maka golongannya adalah 3A. Berikutnya S dengan nomor atom 53. Berarti kita ambil Kr untuk gas mulianya. Dilanjutkan 5s2, 4d10, dan 5p5. Dengan demikian, ini ada kulit nomor 5. Nah, berakhir dengan P. Maka golongannya kita tentukan dari 5s2, 5p5. Jumlah elektronnya adalah 7, maka golongan 7A. Kita lanjutkan. R tadi sudah kita bahas, mempunyai golongan 3A. Sini. Kemudian S, tadi juga sudah kita bahas, 3A juga. Berarti inilah pasangan yang terletak pada golongan yang sama. Kalian boleh membuktikan untuk T dan U. T dengan nomor atom 15, itu Ne, 3s2, 3p3. Berarti masuk ke golongan 5A. Sementara U dengan nomor atom 34, konfigurasinya Ar, 4s2, 3d10, 4p4. Maka menentukan golongan dari 4s2 dan 4p4. Masuk ke dalam golongan 6A. Ini tidak sama. Jadi jawaban kita adalah yang keempat. Soal berikutnya. Perhatikanlah konfigurasi elektron beberapa unsur, bukan lambang unsur sebenarnya, yaitu unsur X, Y, dan Z. X dengan konfigurasi 1s2, 2s1. Y dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dan Z 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Buatlah skema grafik yang tepat untuk menggambarkan hubungan jari-jari atom dengan nomor atom untuk unsur X, Y, dan Z. Kemudian, kesimpulan apa yang dapat dituliskan berdasarkan grafik yang telah dibuat? Oke. Pertama, kita akan menentukan unsur ini, ya, X, Y, dan Z. Di sini kita tentukan periode dan golongannya. Dan kita dapatkan untuk X periode 2 golongan 1A, Y periode 3 golongan 1A, Z periode 4 golongan 1A. Berarti unsur X, Y, dan Z ini termasuk dalam satu golongan yang sama dengan perbedaan periode. Nah, kita dapat menentukan nomor atom dari unsur ini. Kita lihat X 1s2, 2s1 berarti nomor atomnya 3. Berikutnya Y kita bisa hitung 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1. Maka nomor atomnya 11. Dan untuk Z kita hitung 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 1. Berarti ini nomor atomnya 19. Kita buat skema grafiknya. Ya. Untuk sumbu X ini adalah nomor atom. Kemudian untuk sumbu Y adalah jari-jari atau kita singkat dengan R. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jarinya semakin panjang. Maka kita bisa tentukan, misalnya ini nomor atom 3. Kita buat titiknya, saya buat ini 5, 10, 15, kemudian ini 20. Ini 3, kita ambil satu titik di sini. Kemudian untuk Y punya nomor atom 11.
kemudian Z dengan nomor atom 19. Ya, karena dikatakan kecenderungannya naik, maka kita buat grafiknya seperti ini. Kesimpulan yang kita katakan adalah dengan bertambahnya nomor atom, maka jari-jari atomnya semakin bertambah. Nomor berikutnya, diketahui 5 unsur, yaitu B, Mg, S, K, dan Br. Analisislah unsur-unsur tersebut, manakah yang mempunyai jari-jari atom terpanjang. Nah, langkah pertama selalu kita buat konfigurasi elektronnya. Untuk B, He, 2s2, 2p1. Untuk itu kemudian kita bisa tentukan periodenya, yaitu periode 2 golongan 3A. Mg, Ne 3s2, periode 3 golongan 2A. S, Ne 3s2 4p4, periode 3 golongan 6A. K, Ar 4s1, periode 4 golongan 1A. Dan Br, Ar 4s2 3d10 4p5, masuk ke dalam periode 4 golongan 7A. Setelah kita menentukan periode dan golongan, kita akan menganalisis dengan meletakkan unsur-unsur ini pada potongan tabel periodik. Ya. Di sini golongannya mulai dari 1A. Saya tuliskan di sini 1A, kemudian 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Kemudian periodenya 1, 2, 3, 4. Baik, sekarang kita letakkan B pada periode 2 golongan 3A. Periode 2 golongan 3A, maka B terletak di sini. Selanjutnya, Mg periode 3 golongan 2A. Dia ada di sini. Ini Mg. Selanjutnya S, periode 3 golongan 6A, ada di sini S. Selanjutnya K, periode 4 golongan 1A, ini K. BR, periode 4 golongan 7A, BR ada di sini. Ya. Diminta untuk menentukan jari-jari atom terpanjang. Kita ingat bahwa kecenderungan harga jari-jari atom dari kiri ke kanan itu akan semakin berkurang. Sementara dari atas ke bawah itu akan semakin bertambah. Nah, karena ini ditanyakan yang paling panjang, maka kita ambil baris paling bawah. Kita ambil K dan BR. Kita bandingkan antara K dengan BR. Ke kanan semakin berkurang, berarti jari-jari terpanjang dimiliki oleh unsur K. Soal berikutnya. Ketahui ion-ion Br-, Al3+, Sr2+, F-, dan O2-. Tuliskan jari-jari ion yang terpanjang. Berikan alasan jawaban Anda. Oke. Langkah pertama, kita menentukan konfigurasi dari ion yang diketahui. Di sini Br-, kita tahu nomor atomnya 35, berarti Br- mempunyai elektron 36 dengan konfigurasi Ar 4s2 3d10 4p6 dengan jumlah proton 35 dan elektron valensi 8. Al3+, Z sama dengan 13. Berarti elektronnya sama dengan 10. 1s2, 2s2, 2p6. Jumlah protonnya 13, elektron valensinya 8. Berikutnya Sr2+, dengan nomor atom 38. Konfigurasinya Ar 4s2, 3d10, 4p6.
Konfigurasi ini sama dengan konfigurasinya Br-min. Tetapi jumlah proton yang dimiliki adalah 38 sesuai dengan nomor atomnya. Elektron valensinya sama, yaitu 8. Kemudian F-min. F- di sini konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6 karena sudah mendapat tambahan 1 elektron. Protonnya 9 dan elektron valensinya 8. Berikutnya O2-. Z-nya 8, maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 karena sudah mendapat tambahan 2 elektron. Protonnya 8, sementara elektron valensinya juga 8. Sekarang mari kita tentukan. Suatu atom atau ion itu akan mempunyai jari-jari yang terpanjang apabila menempati kulit yang lebih luar. Kita tentukan di sini. Ada kulit nomor 4, ada kulit nomor 2, kulit nomor 4, kulit nomor 2, dan kulit nomor 2. Sudah pasti kita menentukan yang kulit nomor 4. Kemudian kita bandingkan antara Br- dengan Sr12. Ya. Nah, dengan jumlah elektron valensi yang sama, tetapi karena jumlah protonnya berbeda, Br mempunyai proton 35, sementara Sr2 38. Dengan demikian, tarikan atau gaya tarik ke intinya lebih besar Sr2+. Ya, Sr2+ punya tarikan yang lebih besar. Itu artinya apa? Menyebabkan jari-jari dari ion Sr2+ lebih pendek daripada jari-jari ion Br-. Jadi jawaban kita, jari-jari ion terpanjang adalah Br-. Dengan alasan jumlah elektron valensinya sama, tetapi jumlah protonnya lebih kecil. Soal berikutnya. Perhatikanlah data afinitas elektron berikut ini. Unsur X dengan afinitas 240 kJ per mol. Y dengan afinitas min 349 kJ per mol. Nah, harap kalian ingat tanda plus dan minus di sini. Kalau plus itu artinya membutuhkan energi. Sementara kalau minus ini melepaskan energi. Nah, dari kedua hal ini pasti berbeda. Mana yang terjadi lebih mudah? Yang lebih mudah terjadi pastilah yang melepaskan energi. Karena apa? Tanpa mendapatkan energi dari luar, reaksi ini akan terjadi. Nah, pernyataan yang tepat untuk kedua unsur tersebut dalam mencapai kestabilan adalah titik-titik. Karena ini afinitas elektron, maka kita perlu mengingat konsep dari afinitas elektron, yaitu energi yang dilepas atau diserap sebuah atom untuk menarik sebuah elektron. Jadi, kita cermati pilihan-pilihan yang ada. Ya, kita lihat. Di sini ada kata menarik elektron. Maka untuk kata melepas, ini sudah pasti salah. Nah, kemudian kita lihat dari option E. X lebih mudah menarik elektron daripada Y. Kita lihat, X membutuhkan energi sementara Y melepaskan energi. Artinya apa? Y mudah menarik elektron dibandingkan dengan X, maka pernyataan E salah. X lebih bersifat non-logam daripada Y. Nah, di sini kita lihat, kalau untuk unsur-unsur non-logam, ini kebanyakan mempunyai afinitas elektron bertanda minus, berarti ini salah. Berikutnya, option B, ion Y- lebih stabil dibandingkan atom Y. Ini benar. Mengapa demikian? Karena pada proses menarik sebuah elektron, berarti dari
Y ditambah elektron menjadi Y minus disertai dengan pelepasan energi. Ya, jadi jawabannya adalah B. Bagaimana dengan A? Ion X lebih stabil dibandingkan atom X. Kita lihat, ini salah karena apa? Pada proses pembentukan ion X- itu dibutuhkan energi. Maka ini salah. Berikutnya, diberikan data pada tabel. Ditanyakan, unsur manakah yang harga afinitas elektronnya tertinggi? Berilah alasannya. Nah, kita lihat dari harga yang ada di sini. Ini 53, 230, min 44, min 134, min 72, min 200, min 349. Inilah harga yang tertinggi. Ingat, harga minus ini bukan merupakan angka matematis. Minus ini artinya melepaskan energi. Jadi jawabannya adalah CL. Alasannya apa? Dari fakta. Ya, bahwa ini akan melepaskan energi terbesar. Pertanyaan berikutnya, manakah unsur yang lebih mudah membentuk ion positif? Jelaskan alasannya. Nah, unsur yang lebih mudah membentuk ion positif itu terdapat pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Berarti ini adalah unsur Na, Mg, dan Al. Na mempunyai data afinitas elektronnya min 53 dan Al min 54. Sementara untuk golongan 2A memang memiliki harga afinitas elektron bertanda positif. Tetapi untuk golongan 2A ini juga cenderung membentuk ion positif. Karena pada konfigurasinya pasti akan berakhir dengan NS2. Karena elektron valensinya 2, ini akan cenderung untuk dilepaskan. Berikutnya, berikut tabel data unsur dan nomor atomnya. Ada unsur K, L, M, dan N. Kemudian diberikan nomor atomnya. 9, 17, 35, dan 53. Buatlah analisis dan kesimpulan kecenderungan sifat keelektronegatifan dari keempat unsur tersebut. Ya, dari sini kita akan menuliskan konfigurasi elektron. Setelah itu menentukan periode dan golongan. Kita dapatkan K itu periode 2 golongan 7A, L periode 3 golongan 7A, M periode 4 golongan 7A, N periode 5 golongan 7A. Jadi ini semua termasuk pada golongan 7A dengan berbeda periode. Maka boleh kita tuliskan urutannya adalah K, L, M, dan N. Nah, kita ingat untuk keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifannya cenderung semakin berkurang. Jadi ini semakin berkurang. Jadi mana yang punya keelektronegatifan paling besar adalah K. Kesimpulan kita, harga keelektronegatifan K, L, M, dan N akan semakin berkurang dengan bertambahnya nomor atom. Dan karena di sini terletak dalam golongan yang sama. Berikutnya, diketahui unsur B, C, N, O, dan Al. Perhatikanlah 5 unsur tersebut, analisislah unsur yang mempunyai keelektronegatifan terbesar. Nah, langkah pertama, pasti kalian menentukan periode dan golongan. Setelah menentukan periode dan golongan, kita akan meletakkannya dalam potongan tabel periodik. Di sini paling kecil golongan 3A. Saya akan buat di sini golongan 3A, 4A,
5A, dan 6A. Baik, kemudian periodenya 2 dan 3. B ada di sini, C ada di sini, N, O, dan AL ada di sini. Nah, kita tahu dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifannya cenderung berkurang. Berarti kalau dalam satu golongan antara B dan AL, kita bisa bandingkan dari atas ke bawah itu cenderung berkurang. Maka B lebih besar daripada AL. Selanjutnya, dari kiri ke kanan dalam satu golongan cenderung bertambah. Dengan demikian, unsur dengan keelektronegatifan terbesar adalah O. Kita lanjutkan dengan soal berikut. Diketahui beberapa energi ionisasi untuk A, B, C, D, dan E. Semuanya dalam satuan kilojoule per mol. Tuliskan urutan yang benar dari unsur golongan alkali berdasarkan harga energi ionisasi dari atas ke bawah. Analisisnya demikian. A, B, C, D, dan E termasuk golongan logam alkali. Dan kita ingat, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Nah, semakin kecil. Maka kita akan urutkan dari harga paling besar. Harga paling besar adalah A. Ini yang pertama. Kemudian setelah 520 kita mempunyai angka 496. Setelah itu 419, jadi ini nomor 3. Dilanjutkan E, ini 403, ini nomor 4. Dan D itu terakhir nomor 5. Dengan demikian urutannya adalah A, C, B, E, dan terakhir D. Ini ada soal yang menantang juga. Manakah yang mempunyai energi ionisasi terbesar? P atau S? P nomor atomnya 15 dan S nomor atomnya 16. Jelaskan jawaban Anda. Nah, di sini kita harus membuat konfigurasi elektron dari P, yaitu Ne 3s2 3p3. Begitu pula dengan S, Ar 3s3 3p4. Untuk memperjelas, kita perlu membuat diagram orbital. Ini 3s terisi 2 elektron, kemudian P terisi 3 elektron, 1, 2, 3. Untuk S, kita buat diagramnya juga, terisi 2 elektron, untuk P terisi 4, 1, 2, 3, 4. Baik. Nah, dengan melihat ini, kita tahu bahwa P ini pada 3P terisi setengah penuh. Sementara pada unsur S tidak terisi setengah penuh. Nah, jadi energi ionisasi mana yang lebih besar adalah energi ionisasi dari unsur P15. Ya. EI dari P lebih besar dari EI unsur S. Berikutnya. Berikut diberikan data energi ionisasi ke-1 sampai dengan ke-5 untuk unsur X pada golongan utama. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk ion apa? Berikan alasannya. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita lihat dari energi ionisasi pertama, kedua, ini melonjak 2 kali lipat. Tetapi kalian perhatikan, dari 2 ke 3, dari 979, tiba-tiba menjadi 3.330.
Ya, katakan ini 3,5 kali lipat. Berarti ini ada lonjakan. Apa artinya? Berarti ion X2+ itu sudah stabil. Berbeda dari yang ketiga keempat, ini sekitar naik ya dari 3.300 ke 4.400. Ini naik tetapi tidak terlalu besar. Begitu pula dari 4 ke 5. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa unsur X cenderung membentuk X2+ dengan alasan data energi ionisasi kedua dibandingkan dengan energi ionisasi ketiga, perbedaannya sangat besar. Diketahui unsur O dengan nomor atom 8, F nomor atom 9, Ne nomor atom 10. Manakah di antara ketiga unsur tersebut yang paling reaktif? Garis bawahnya adalah paling reaktif menurut Anda. Jelaskan faktor utama unsur dikatakan paling reaktif. Oke. Nah, untuk itu langkah pertama kalian perlu menuliskan konfigurasi elektronnya. Ya, O dengan nomor atom 8. Konfigurasinya adalah He, 2s2, 2p4. Ya. Kemudian F dengan nomor atom 9. He, 2s2, 2p5. Dan Ne dengan nomor atom 10. He, 2s2, 2p6. Yang ini jelas. Ya. Dari sini kita tahu elektron valensinya 8. Kalau elektron valensinya 8, maka dia sudah jelas akan stabil. Artinya apa? Unsur ini tidak reaktif. Ya, tidak. Maka jawaban Ne udah pasti enggak. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk O dan F. Nih, dari sini kita tahu elektron valensinya. Ini kita tahu elektron valensinya. EV-nya berapa? 2 tambah 4, 6. EV-nya berapa? 7. Ya kan? Nah, semua unsur itu punya kecenderungan untuk mempunyai konfigurasi elektron sebanyak 8. Sekarang bayangkan, kalau dari 6 supaya 8, ya, berarti dia kurang 2. Nah, kalau 7 menjadi 8, dia kurang 1. Pertanyaan saya, mana yang lebih mudah dicapai? Memberi 1 atau memberi 2? Sudah pasti yang ini. Ya. Karena F hanya membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Dengan demikian, yang paling reaktif adalah unsur F. Alasannya apa tadi? Karena untuk mencapai kestabilan tinggal dibutuhkan 1 elektron. Dan faktor kedua, kita tahu bahwa F adalah unsur paling elektronegatif. Ya. Jadi ada 2 alasannya tadi. Ini kurang 1 elektron untuk stabil, dan faktor kedua unsur paling elektronegatif. Diketahui unsur X, Y, dan Z. Kecenderungan sifat logam dari X ke Z bagaimana? Jelaskan faktor yang mengakibatkan sifat logam menjadi meningkat. Ya, oke. Langkah pertama pasti di sini kalian harus mencari konfigurasi elektronnya. Setelah mencari konfigurasi elektron, kalian cari periode dan golongan.
Nah, setelah kita cari, ternyata periode 2 golongan 1A, periode 3 golongan 1A, periode 4 golongan 1A. Ya, dengan demikian, kalau kita gambarkan, ini golongan 1A, posisinya 1, 2, 3, 4, gitu ya. Golongan satunya nggak ada, ini X, ini Y, ini Z. Kemudian ini, kita ingat kriterianya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin berkurang, sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Dengan demikian, sifat logamnya bertambah. Ya, kesimpulan kita, kamu bisa menuliskan ya urutan unsur semakin bertambah logam adalah X, Y, Z. Alasannya ini. Kelompok unsur berikut yang semuanya bersifat logam, ini semua ya logam. Nah, untuk itu kalian harus tahu batasnya logam dan non-logam. Oke, saya akan beri batas. Saya ambil potongan tabel periodik. Batasnya itu di sini. Nah, ini ya yang garis warna merah. Ini batas logam dengan non-logam. Sekarang kalian lihat. Emas, AU, mana? Ini AU. Kemudian seng, ini seng. Karbon, ini karbon. Nah, karbon termasuk non-logam kan? Berarti yang A salah. Besi, ini besi. Nikel, ini nikel. Belerang, ini. Nah, belerangnya non-logam, berarti yang B salah. Fosfor, mana fosfor? P, ini fosfor. Nah, udah langsung non-logam, salah. Emas, emas ini tadi. Kemudian perak, perak itu Ag, ini Ag di atasnya. Kemudian nikel, ini nikel. Nah, inilah jawabannya. Ya, ini jawabannya. Kita cek, ini belerang. Belerang ada di sini. Fosfor ada di sini. Maka ini salah. Oke? Begitu? Paham ya? Diketahui B nomor atom 5, C nomor atom 6, N nomor atom 7, O nomor atom 8, Al nomor atom 13. Perhatikan 5 unsur tersebut, manakah unsur yang mempunyai titik didih terbesar? Berikan alasan jawaban Anda. Oke. Mau tidak mau, kalian harus membuat konfigurasi elektron seperti ini untuk menentukan periode dan golongannya. Nah, setelah itu, ya, ini kan periodenya kebanyakan 2, kemudian golongan ada periode 3, seperti itu ya. Oke, golongannya mulai dari 3A, 4A, 5A, 6A, dan 3A lagi. Dengan demikian, kita tuliskan. Ya. Ini golongan 3A. Ini 4A. Ini 5A, 6A. Ini periodenya. Oke. B itu ada di sini. Periode 2. B, C, N, O, dan AL ada di sini. Gitu ya. Kemudian kita ingat bagaimana kecenderungan untuk titik didih. Kecenderungan untuk titik didih kita ingat ya. Ya. Ini adalah titik didih. Ini di sini adalah nomor atom. Dari golongan 1A, ini 2A, 3A, 4A, 5A, 6A. Ini nanti juga dicerminkan oleh nomor atom. Ya, yang kita ingat dari 1A ke 2A itu naik, 2A ke 3A naik, ke 4A itu naik drastis. Kemudian 5A itu turun, 6A turun. Nah, setelah itu kita lihat yang di puncak ini
ya, itu akan diduduki oleh unsur dengan golongan 4A. Ini. Oke. Jadi kalau ditanya mana unsur dengan titik didih tertinggi, kamu bisa menjawab, yaitu unsur C. Mengapa? Karena dia terdapat pada golongan 4A. Jadi kamu mesti menggambarkan grafik ini, kemudian baru menentukan. Karena memang dalam satu periode, golongan 4A itu akan menempati titik didih tertinggi. Karena 4A ini mempunyai struktur yang istimewa, yaitu struktur raksasa. Ya, molekul raksasa. Kalau yang lain itu tidak. Diketahui X, Y, Z. Berdasarkan hal tersebut, manakah unsur yang titik lelehnya paling kecil? Kalau ini paling kecil, gitu ya. Nah, kecenderungan titik leleh dan titik didih itu sama. Ya. Oke. Pertama yang kalian lakukan adalah membuat konfigurasi. Ini harus kamu tuliskan untuk mendapatkan periode dan golongan. Itu yang pertama. Dan ternyata ini periodenya berbeda tetapi golongannya sama. Itu ya. Ini sama-sama golongan 1A. Berarti akan berurutan ya, akan berurutan ini X, Y, Z. Nah, sekarang coba diingat-ingat bagaimana kecenderungan titik didih dalam satu golongan dari atas ke bawah. Yuk, siapa yang ingat? Bagaimana kecenderungan titik didih dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Gitu ya. Jadi kesimpulanmu apa, Nak? Dari atas ke bawah semakin kecil. Jadi kesimpulannya apa? Mengapa paling kecil atau paling rendah setnya? Terkait dengan apa? Antara logam dengan non-logam beda ya kecenderungannya ya. Kalau yang logam demikian, kalau yang non-logam itu nanti kebalikannya. Ya, semakin ke bawah itu semakin bertambah besar. Tapi untuk logam di sini semakin rendah. Pasti berkaitan dengan ikatan logam. Ya, jari-jarinya kalian tahu itu semakin panjang. Kalau jari-jarinya semakin panjang, maka ikatan logamnya semakin lemah. Kalau ikatan logamnya semakin lemah, maka titik leleh dan titik didihnya semakin kecil. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.